18, 19. Welcome 2021. Yay! Halo Awesomeness, akhirnya kita ada di penghujung tahun 2020. Tentu saja aku merasa ini saat yang tepat untuk kita setting bullet journal untuk tahun depan. Halo Awesomeness semuanya, namaku Maria, selamat datang di channelku. Dan kali ini untuk men-set up bullet journal kita tahun 2021, aku mencoba semua highlighter yang aku punya. Ini highlighternya adalah kado ya, aku lupa mereknya apa, nanti aku kasih di description box. Dan ini adalah dua warna yang dominan yang akan aku pakai untuk bullet journal kali ini. Untuk awesomeness yang sudah lama pasti kalian udah tahu ya kalau aku nggak suka basa-basi terlalu lama di awal video. Dan untuk yang baru datang, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga awesomeness. Dan seperti biasa aku nggak pakai basa-basi, kita akan langsung mulai aja. Di sini aku bikin title page yang amat sangat sederhana karena aku udah pusing banget nggak tahu mau bikin gambar apa. Akhirnya aku pikir emangnya harus digambarin ya. Karena aku berpikir untuk tidak harus diberi gambar, aku bisa tempel stiker nanti, atau mungkin kalau pas aku ada ide aku bisa tambahkan nanti aja. Tapi di sini untuk title page-nya aku bikin tulisan 2021 menggunakan highlighter yang nantinya aku akan kasih outline atau garis tepi menggunakan Sakura Jelly Roll Pen. Dan di sini aku cuman pakai dua warna dominan ini aja, biru dan pink. Sebelum kita bahas bullet journalku lebih jauh, aku pengen tanya dulu nih sama kalian, gimana tahun 2020 kalian? Apakah kalian senang menjalaninya atau enggak? Bentar nih biasanya, nah benar kan? Biasanya kalau aku pakai highlighter, terus aku timpal lagi pakai tinta yang terutama yang agak basah seperti ini, biasanya itu nembus di halaman berikutnya kayak gitu. Nah ternyata bener juga. Di bawah tahunnya aku berikan dua kata, expect miracles. Nembus deh. Biarin deh. Expect miracles itu adalah dua kata yang diperkenalkan oleh Dr. Joe Vitale. Dia itu seorang penulis buku, dan kalau kalian sudah nonton filmnya The Secret, dia juga main di situ. Nah, setelah tahun 2020 yang agak menyesakkan dada itu, akhirnya tahun 2021 aku tulis expect miracles karena benar-benar aku mengharapkan sebuah keajaiban supaya kita semua bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita yang ya mungkin tertunda di tahun 2020 nanti. Karena kan kita tahu sendiri ya, tahun 2020 agak-agak berat ya. Berat sih, nggak cuman agak ya. Tapi ya sudahlah, hidup harus terus berjalan, dan mari kita sambut 2021 dengan penuh rasa optimis. Nah, di sini di halaman belakang itu aku pakai untuk ngetes warna apa yang aku inginkan, dan kali ini aku pengen tahu nih, aku harus pakai yang 01 apa 02 untuk menuliskan tanggal untuk year at a glance, karena ini kotaknya kan cukup kecil-kecil banget tuh. Aku takut kalau misalnya aku pakai ukuran yang lebih besar daripada 01 atau 02 itu nanti nggak muat gitu. Jadi aku harus pilih di antara keduanya. Ternyata aku bisa pakai 0,2 untuk memuatkan untuk bikin dua angka di kalender kita, karena kan ada 20-an dan kemudian 31 kayak gitu ya, itu harus muat di satu kotak itu. And it works, so I don't mind 0.2. Kalender tahunan ini biasanya adalah yang paling melelahkan dari semuanya, karena nggak fun banget gitu nulisin angka berulang-ulang, dan kita juga harus tetap perhatiin supaya tidak salah naruh tanggalnya, karena seringnya aku sendiri juga sering salah gitu. Dan untuk yang tahun ini semoga enggak sih ya, kayaknya sih baik-baik aja deh. Nggak tahu ntar kalau mungkin sudah jalan tahunnya baru ketahuan kalau ada yang salah. Jangan deh, moga-moga enggak. Jadi di sini aku akan berikan seperti legenda gitu ya, apa yang akan aku tulis di sini. Ada ulang tahunan, ada event tertentu, dan nanti aku akan kasih warnanya supaya aku tahu hari itu tuh apa yang akan terjadi gitu. Nah, terus aku tuliskan di atasnya nama-nama bulan. Di sini aku menggunakan Tombow Fudinosuke yang hard tip. Aku paling suka pakai itu karena untuk model apa sih namanya kayak gitu, kaligrafi ya, entahlah apa namanya. Itu paling enak dipakai.
Terus karena aku pengen coba-coba bikin gambar, di situ aku bikin gambar dekoratif gitu. Ini agak geje sih sebenarnya, nggak ada konsepnya sama sekali. Cuman karena berdasarkan iseng aja. Tadinya tuh aku mau taruhin quote gitu kan di sini, tapi kayaknya aku bakalan lebih ke nulis ada event apa aja atau ulang tahunannya siapa aja di halaman sini nih. Kan bakalan sering banget lihat aku bolak-balik halamannya karena aku mau pastiin dia itu enggak nembus ke belakang. Plus beberapa kali aku juga ngetes warna yang mana. Soalnya highlighternya ini tuh ada warna yang mirip-mirip gitu. Jadi aku takut salah pakai. Makanya aku selalu ngecek dulu. Lanjut ya, di halaman berikutnya di sini aku akan menuliskan goals karena aku masih belajar nulis kaligrafi dan kayaknya tuh nggak bagus-bagus gitu. Aku masih harus belajar flourishing, jadi di sini aku berusaha untuk bikin yang paling sederhana tapi yang nggak kaku-kaku amat gitu. Terus aku gunakan highlighternya untuk bikin banner di paling atas. Aku bikinnya sederhana aja karena aku pingin misalnya kalian terinspirasi pingin bikin hal yang sama, itu ngerasa bahwa ini tuh nggak terlalu sulit. Jadi aku bikin yang paling gampang aja, tinggal ngeblok-ngeblok doang, kasih garis tepinya, udah deh jadi. Nah di halaman ini aku pingin sedikit fancy, jadi aku tambahin bunga-bunga gini. Itu pun pakai pena-pena yang udah aku pakai, dan ini ada brush pen yang semacam pentel fine touch ataupun Fudenosuke karena warnanya bagus dan aku nggak suka pakai spidol sebenarnya, jadi ya udah aku pakai aja. Di sini aku menggunakan Sakura Jelly Roll Pen untuk bikin garis-garis tepinya. Jadi aku cuman pakai dua warna aja ya, pink sama biru. Aku mau cerita dikit nih, pas aku masih bikin pakai pensil itu, aku lagi nongkrong sama temenku, dia lagi datang liburan dari Jakarta, dan kami berdua curhat-curhat gitu sambil bikin bullet journal, jadi bullet journal dating. Aku seneng banget karena kami berdua jadi tuker-tukeran stiker, terus sambil lihat-lihatan kamu punya apa aja nih buat bullet journaling kayak gitu. Nah kebetulan kalau aku sendiri kan nggak terlalu suka yang model tempel-tempel kertas atau tempel-tempel stiker kayak gitu, jadi biasanya aku gambarin sendiri atau aku tulisin sendiri. Lagi-lagi aku bolak-balik kertasnya karena kan abis diblok pakai highlighter biasanya dia masih agak basah. Kalau misalnya aku timpa pakai tinta lagi di atasnya, aku takutnya itu bleberan gitu sampai di halaman sebelumnya atau setelahnya. Karena di buku aku yang sebelumnya itu kayak gitu guys, makanya aku sering-seringin ngecek. Ini adalah buku ketiga yang aku beli di toko yang sama. Nanti aku akan kasih linknya. Sebenarnya this is not my favorite, bukan kesayanganku, tapi dia harganya affordable banget. Dia di bawah 100.000 dan dilihat dari fungsinya dia sudah memenuhi kebutuhanku. Jadi ya aku nggak apa-apa gitu pakai ini aja terus. Kebetulan untuk yang ini tuh kualitas kertasnya sedikit lebih bagus sih, jadi dia nggak nembus ke halaman setelahnya. Tapi saranku tetap sih perhatiin aja lagi karena mungkin kualitas kertasnya memang beda gitu. Kadang ada yang nembus, kadang ada yang enggak. Kadang karena highlighter atau tinta yang kita pakai di halaman tersebut masih basah terus kita timpa lagi. Kadang mungkin juga emang terlalu basah, terlalu tebal jadinya dia nembus. Jadi ya aku nggak bisa bilang ini guaranteed nggak nembus ke belakang gitu ya. Jadi kalian mesti cek lagi dulu atau tunggu aja sampai benar-benar kering jadi enggak nembus ke halaman selanjutnya. Nah, di sini supaya gampang aku bikin judulnya di atas, aku highlightin dulu semua, baru aku timpa pakai tulisan. Abis gitu karena aku suka sekali memberi border ya, memberi garis tepian gitu. Jadi semua-muanya aku gituin. Menurut aku kalau dikasih garis tepi seperti itu tuh jatuhnya jadi lebih rapi, makanya aku selalu pakai seperti itu. Meskipun sebenarnya kadang-kadang mikir juga kok kayaknya membatasi diri gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah selama batasan itu bagus menurutku ya, penting juga sih kita bikin batasan dalam hal apapun itu. Di sini yang aku bikin variasi cuman tulisan bulan-bulannya aja. Kadang huruf yang tegak bersambung, kadang miring bersambung, kadang huruf kapital semua kayak gitu. Jadi ya menyesuaikan aja aku pinginnya apa supaya nggak seragam semua gitu. By the way, supaya tahun 2020 tuh kesannya nggak suram banget gitu, komen yuk di bawah apa yang paling berkesan buat kalian selama tahun 2020.
Mau hal yang besar-besar seperti misalnya nih, memenangkan lomba apa gitu boleh, atau hal-hal yang kecil-kecil aja juga boleh. Misalnya apa ya, oh aku bisa nepok nyamuk sebanyak 5 nyamuk dalam 1 menit Kak, misalnya kayak gitu. Terserah kalian sih pencapaiannya apa. Kalau untuk aku sendiri yang paling berkesan buatku adalah salah satu videoku itu mendapatkan views sebanyak 500.000 views dan itu amat sangat membanggakan buatku. Itu yang bikin aku semangat untuk terus bikin video untuk YouTube. Tentu aja sekarang akhirnya aku punya keluarga awesome seperti kalian-kalian semua ini, itu juga bikin aku amat sangat bahagia. Terima kasih ya sudah bikin tahun 2020 ku amat berkesan. Sampai ketemu di tahun 2021 nanti, semoga kita masih bersama-sama ya. Tapi kalau kalian misalnya nih mau curhat juga boleh sih. Seperti aku nih misalnya kan aku udah nabung 20 ribuan nih. Ini sebabnya aku bikin lagi untuk tahun 2021 nabung 20 ribuan. Nah, aku udah punya tabungannya. Terus aku rencananya itu pengen liburan ke suatu tempat di Jawa Tengah, tapi ternyata sampai sekarang belum kecapai juga karena ternyata ada pandemi kan jadinya nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, kalau kalian ada juga pengalaman seperti itu, yang sudah direncanakan matang-matang tapi ternyata batal nih. Kalian juga boleh komen di comment section di bawah ya. Komen yang selanjutnya adalah seperti ini. Apa mimpi kalian yang akan kalian wujudkan di tahun 2021? Nah, ini seru nih karena kita boleh bermimpi apa aja kan. Yang namanya mimpi kan bebas gitu ya. Kalian juga boleh komen di bawah mimpi apa yang pingin kalian capai di tahun 2021. Nah, kalau kalian udah komen di bawah tentang mimpi-mimpi kalian, aku pingin keluarga awesome yang lain mengaminkan itu supaya cita-cita kita semua tercapai. Kita saling mendoakan, gimana? Boleh nggak? Dan nggak terasa kita udah sampai di penghujung bullet journal setupku untuk tahun depan. Setelah ini aku akan berikan flip overnya, jadi kalian tahu dari halaman pertama sampai akhir tuh isinya apa aja, dan aku akan pakai untuk apa aja. Selain itu, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu dan share ya. Karena aku tuh pingin banget bikin giveaway, tapi aku masih belum tahu gimana caranya. Jadi aku lagi pikir-pikir nih, sepertinya aku akan buka giveaway-nya kalau nanti followernya sudah sampai di 10 ribu. Nah, sebelum flip through, kita setipin dulu ya pensil-pensil yang ada supaya bersih. Mari kita flip through bullet journal aku untuk tahun depan 2021. Pertama-tama di sini aku bikin 2021 at a glance. Jadi isinya adalah kotak-kotak bulanan gini selama 1 tahun. Nanti ini akan ada untuk ulang tahun, terus event apa yang akan terjadi di tahun depan. Mungkin ada lagi yang bisa aku tambahkan, aku masih belum tahu. Selanjutnya ada halaman goals dan ada 4 hal yang ingin aku capai di tahun depan. Terus sebelahnya itu self reminder. Cuman kan kadang kan kita suka hilang motivasi gitu ya. Nah, di sini nanti aku akan menuliskan quote berisi motivasi supaya aku terus bersemangat mencapai goal yang sudah aku canangkan di awal tahun. Di halaman selanjutnya aku bikin tracker. Jadi setiap bulan ini nanti akan ada mungkin achievement atau hal-hal yang bisa aku lanjutkan untuk di tiap bulannya. Jadi YouTube tracker, health tracker, lalu di halaman selanjutnya relationship tracker sama financial tracker. Dan 1, 2, 3, 4 ini tuh ada hubungannya dengan goals yang aku capai supaya aku tahu udah sampai mana nih dan di bulan apa goalku yang aku canangkan di awal tahun itu tercapai gitu. Terus di halaman selanjutnya aku punya the power of 20.000. Aku udah buktiin sendiri bahwa 20.000 ini menyenangkan sekali untuk membantu kita saving money, menabung uang. Dan karena seru banget gitu kalau kita nggak nemu 20.000 kita nggak usah nabung, dan kalau kita nemuin 20.000 kita tabung, jadinya seru banget. So this is gonna help me. Dan date achieve ini adalah hari terakhir nanti aku dapatnya berapa itu kapan gitu. Jadi di sini jadi totalnya nanti aku akan tahu bahwa dari tanggal berapa ke tanggal berapa itu aku dapat
berapa juta gitu. Kayaknya bisa sih ini berapa juta, 1 juta. Jadi ya menurutku amat sangat mungkin untuk dapat 2 atau 3 jutaan di satu halaman penuh ini. Terus ini adalah untuk nge-track YouTube ide YouTubeku. Aku akan tulis di sini, jadi kalau kapanpun aku dapat ide aku akan tulis di sini. Jadi aku nggak pernah pakai gini-gini sih, jadi aku randomly pakai halaman selanjutnya gitu. Terus brain dump ini adalah tempat aku kalau misalnya punya ide, karena aku kadang punya ide yang nggak jelas gitu mau ngapain, aku akan taruh di sini. Dan promises to make ini adalah untuk mendukung pencapaian goal. Jadi kan ini goalnya udah dicanangkan, tapi terus aku mau ngerjain minggu itu misalnya atau bulan itu tuh apa gitu. Jadi aku akan pakai halaman ini untuk nge-track nih aku janji mau bikin apa dan apakah aku benar-benar melakukannya atau enggak. Aku rasa itu semua untuk setup tahun ini. Aku punya goal yang lumayan ambisius untuk tahun depan. So I hope you like today's video. I hope it's helpful for you too. Thank you so much for watching. Bye.